Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya teknisi nekat Jepara. Oke, di video yang ini ya, masih seputaran handphone rusak tentunya ya. Di sini ada Realme C2 kayaknya ya, kondisi mati. Ketika baterai ini kita pasang, area mesin panas sekali ya. Pada kasus awal sebelumnya ya, awal itu juga sebelumnya itu tidak bisa dicas pada awalnya. Ketika saya telusuri ya, di area ini, di sini terdapat IC kecil ya, yang dimana dia nge-short ketika kita tancap charger ya. Untuk di saya charger ada warnanya seperti ini ya, ada warnanya seperti ini biru. Ketika kita tancap seperti ini, eh, dia itu mati, bukan menjadi merah ataupun tetap biru, tetapi mati. Seperti di kali ini dia merah, tapi merahnya merah tidak sempurna ya, agak merah bagaimana begitu ya. Dan di mesin sudah terasa panas di area sekitaran bawah ini ya. Iya, pada awalnya itu tidak bisa dicas. Kemudian saya cabut yang ini ya, yang IC kotak ini. Setelah hilang konslet, maka bisa dicas dengan normal dan tidak ada kendala. Tetapi 2 jam 3 jam kemudian ke sini lagi ya untuk pemilik HP dengan keluhan katanya mati. Oke, setelah saya cek ya, setelah saya cek ini pun saya ganti memakai yang baru, tetap tidak bisa dicas. Dan setelah saya bongkar yang bagian atas ini, ketika ini tidak saya pasang, yang ini masuk ke ini ya, ke ini tetap tidak berubah ya. Ketika kita pasang baterai ini seperti ini, mesin akan panas. Dari mana sumber panasnya atau kerusakannya dari mana, akan kita kerjakan ya, atau kita eksekusi ya. Mungkin karena sebelumnya ya, di bagian mesin sini ada yang short atau konslet atau eh, rusak indikasinya ke konslet ya, maka mengakibatkan IC yang di sini ya, yang semacam kalau katakanlah itu sekring, ketika dicas maka dia di sini yang mati. Tetapi ketika ini saya cabut dan charger masuk, dia tidak ada sekring untuk arusnya ya. Maka mungkin ya, untuk asumsi sementara mungkin di IC cas atau mungkin IC power ya. Belum tahu soalnya belum saya bongkar. Ini terkena efek dari cas yang berlebihan. Dan kronologi tadi sempat saya tanyakan, tadi dicas pakai power bank, diesel, mobil atau listrik biasa, katanya power bank. Oke, kita eksekusi dulu ya untuk Realme C2 ini. Jika kita pasang kondisi baterai ada daya, itu akan terasa panas. Oke, kita bongkar untuk mesin tertata di papan penjepitnya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sempat saya eh, buka untuk kaleng penutup mesin yang di sini ya. Biasanya kasus semacam ini panas itu sumbernya area sekitaran sini sama yang sebelah sini ya. Tetapi saat ini belum terdeteksi dari mana sumbernya ya, karena baterai habis ya, maka tidak ada rasa panas yang timbul ya. Oke, coba kita tancap cas dulu ya.
biar eh, terasa dari mana panasnya ya. Sebentar saya meraba dada dulu ya. Oke, kelihatannya dari IC yang kotak ini ya, yang kakinya di luar ya. Sebentar. Oke, sumber panas kelihatannya lebih besar yang di area ini ya. Coba kita kasih fluk sedikit agar nanti bila terasa panas dia mencair lebih dulu, dari mana yang paling cepat mencair itu diasumsikan untuk di saya itu sumber panas yang utamanya ya. Biasanya saya memakai apa itu ya, arpus ya, yang dimana menjadi putih lalu kita sodori daya untuk mesin ya. Nanti akan terlihat di mana sumber yang konslet akan lebih kelihatan, tetapi kali ini saya coba memakai plug biasa ya. Kita pasang kembali untuk ini saya kasih plug ya untuk ini ya. Coba kita charger ya. Belum kelihatan untuk plugnya yang meleleh lebih cepat yang mana, belum kelihatan ya. Apakah ini kelihatan di IC-nya ya, cuman kurang begitu jelas ya. Oke, saya memakai arpus saja ya, biar kelihatan jelas dari mana sumber panasnya. Oke ya, kita coba melakukan hal ini ya, memakai arpus. Anginnya gede di sini, waktu hujan jadi kurang maksimal ya untuk oke ya, sudah terasa hampir tertutup semua. Untuk di teori ini sebenarnya saya kurang suka ya, karena sering habis dipakai begini solder tahu-tahu mati.
nggak tahu kenapa ya, padahal sudah saya bersihkan bekas ini ya, sisa arbusnya ya. Sebenarnya ada alat khusus ya. Oke ya, dapat kita lihat seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu untuk arbusnya ya. Kita coba pasang kembali seperti tadi ya. Aduh, malah kena tangan ini. Kita colok gas sebentar. Dan dapat kita lihat ya, untuk IC yang kotak gede ini dia lebih dulu berwarna hitam, otomatis dia sumber panas yang paling panas, dia mulai panas dahulu daripada di IC lain-lainnya ya. Oke, untuk hal ini akan saya cek apakah ini memang faktor ininya yang rusak atau area sekitarnya yang konslet ya. Oke, kita jeda sebentar lalu ke eksekusi selanjutnya. Oke ya, di selanjutnya saya akan mencoba mengangkat IC ini ya, dimana karena panas akan saya coba angkat dulu, nanti kita coba tes ulang apakah panasnya sudah hilang atau masih ada panas ya. Oke, untuk di IC yang akan saya copot ini ya, tipenya ya tadi mah ya sudah saya tulis di ini ya, untuk C2 di B025601, untuk T1/948. Nanti akan saya coba mengganti dengan punyanya Redmi 5A, di mana kodenya B025601 sama, tetapi belakangnya beda di T17C8 ya. Apakah bisa ya? Kita coba dulu ya. Coba kita angkat dulu IC ini ya. Oke, IC sudah terlepas ya. Dan untuk sebelum pengangkatan IC ya, pastikan di mana tadi letak titiknya. Titik di mana ada titik yang dimana kita nanti apabila mau memasang tidak terbalik ya. Aduh, kenapa nggak jelas ini ya. Oke ya, kita lanjut di pengangkatan IC di Redmi 5A nya ya. Oke, di Redmi 5A kita angkat IC yang ini ya,
yang tadi kodenya B025601. Karena kebetulan stok IC di saya habis ya, dan untuk pemilik HP karena buat pakai daring ya, sekolah itu daring ya, untuk memastikan besok agar jadi, terpaksa saya mengambil dari bangkian HP Redmi 5A ini ya. Oke, sudah terangkat ya. Kita taruh di tempat yang aman dulu. Kita kembali ke mesin Realme C2 ya. Kita kembali ke Realme C2 sebentar ya. Kita pasang untuk soket cas dan baterainya ya. Apakah masih terasa panas? Di sini charger saya berwarna biru menunjukkan tidak ada reaksi ya, tidak ada arus yang dikonsumsi oleh mesin ini ya. Oke, kita lanjut di pemasangan IC yang kita cabut dari Redmi 5A tadi ya. Lanjut ya, kita mencoba pasang IC ini ya. Untuk IC ada titik bulat ya di pojok ini ya. Dia berada di bawah. Ini mesinnya seperti ini, dia berada di ujung sini ya. Untuk titik titik ya nanti seperti ini, titik IC dia berada di ujung bawah kanan seperti ini ya. Jangan sampai terbalik, nanti terbalik menjadi malah tidak bisa ya. Kita kasih sedikit fluk dulu ya. Oke, saya posisikan ke posisi yang lebih eh, enak dulu ya untuk pengerjaannya. Oke ya, dimana terasa telah presisi untuk petak IC ya. Kita coba memanasinya pelan-pelan ya. Untuk di saya, pemasangan IC apapun tidak pernah saya lakukan tergesa-gesa ya. Tetap pelan tapi pasti. Untuk sekali pasang selesai ya, tujuannya begitu. Karena melihat itu enak rasanya. Untuk memasangnya itu kok gampang begitu ya. Ketika kita melakukannya susah. Makanya kita memasang harus pelan tapi pasti saja, nggak usah tergesa-gesa. Untuk di saya seperti itu. Apabila terasa sudah agak menempel merekat ya untuk eh, timahnya ya, kita kasih tambah blok sedikit, lalu di blower kita tambahin panas dan anginnya ya. Untuk di awal saya selalu blower di angin 0, untuk panas tetap ya. Kita lanjut pemasangannya.
Oke, dirasa cukup, kita lakukan penekanan sedikit ya, agar dia tidak kembali naik posisinya ya, tetap menempel dengan maksimal. Oke, kita coba dinginkan sebentar dan dilakukan pembersihan sisa-sisa fluk tentunya ya. Oke, untuk benar-benar menunggu mesin dingin akan saya kipas sejenak ya. Oke, kelihatannya sudah dingin ya di mesinnya ya. Dapat kita lepas dulu penjepit. Oke, kita coba ya, kita tes hasilnya dulu. Jangan lupa untuk mengecek dengan multitester ya, konslet apa enggak pemasangan IC yang kita kerjakan tadi ya. Oke, aman ya, tidak ada short. Kemudian kita coba seperti ini dulu, tidak usah langsung masuk di frame LCD ya. Barangkali belum down atau belum sukses ya. Untuk IC saya rasakan dingin ya, mungkin karena baterai 0% atau dayanya berkurang ya. Nggak ada maksudnya. Kita coba di pengecasan ya, apakah charger saya bisa berubah warna dan menjadi merah. Merahnya merah 100% ya, dan di IC tidak ada terasa panas ya, yang seperti tadi. Oke, kita coba di mesin Realme C2 setelah penggantian ini ya, kita coba di frame-nya. Semoga aja ada hasilnya. Kita pasang seadanya dulu ya. Kita tes apakah sudah berhasil atau belum. Nanti ketika sudah berhasil barulah kita memasang dengan full ya, benar dan sempurna ya. Apakah ada hasil ya, dan ternyata bisa hidup. Wah, ini baterai habis nih kelihatannya, habis total ini. Kembali lagi panas apa enggak ya, kita coba kita rapi. Oke ya, hidup, bisa di charger kembali. Dan seperti ini kita tunggu dulu untuk arus dayanya terisi ya, baru kita lakukan cek hasilnya. Oke, baterai sudah masuk di 0% ya, sembari menunggu di beberapa persen untuk dihidupkan. Saya telah memasang kamera dan untuk tutup bawah di sini ya, agar mempercepat pekerjaan ya.
dimungkinkan ini sudah down sukses ya. Kebiasaan yang pernah saya lakukan sukses, cuman biasanya saya mengganti di IC baru ya, karena ini keterbatasan waktu dan apa ya, ya intinya waktu dari pemilik HP untuk besok harus jadi, karena untuk sekolah. Oke, sambil menunggu proses baru di 1% belum bisa menghidupkan ya. Untuk kita jeda di videonya sebentar. Oke, sudah di 5% ya. Coba kita hidupkan hasilnya dari penggantian IC cas di Realme C2, yang dimana kondisi IC-nya panas atau short ya, konslet. Sambil menunggu rip apa ini loading ya, kita coba sekalian baut saja ya, pasang baut ya. Handphone sudah hidup, barulah kita mencoba di sinyal dan lain-lainnya ya. Oh, makanya kurang satu ini. Oke, di kamera bisa, depan ready. Kita terakhir mencoba di sinyal ya. Apakah juga oke? Untuk sinyal belum nongol ini. Coba kita lakukan panggilan ya. Oke, karena saya juga nggak tahu di kartu SIM-nya hidup apa mati ya. Aduh, belum bisa ini. Oke, untuk kartu SIM-nya ternyata mati. Ini buat panggilan 112 nyambung berarti sinyal oke ya. Oke, di Realme C2 dengan kerusakan IC cas panas ataupun mati ya, karena panas menjadi mati, dan dapat kita lakukan penggantian menggunakan dari Redmi 5A, yang dimana tadi sudah kita coba ganti dan berhasil ya. Itu IC-nya untuk Realme C2 itu tipenya ini di C ini ya. Untuk Redmi 5A mirip, dan cuman bagian belakangnya ternyata bisa. Oke ya, video kali ini saya akhiri ya. Apabila bermanfaat, sekiranya video ini, saya ucapkan terima kasih atas komen dan lain-lainnya ya. Untuk like,
dan subscribernya otomatis saya harapkan jika video ini bermanfaat ya untuk membangun channel, karena bagaimanapun yang namanya kerja pasti mempunyai resiko, yang namanya usaha pasti punya harapan. Oke, salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Di video kali ini saya akhiri dengan akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.